lagi nih di ibadah Yefta Online kali ini. Nah, sebelum kita masuk renungan, lebih baik kita memuliakan dan memuji nama Tuhan.
Shalom Yifta, bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Saya berharap semuanya dalam keadaan baik, amin. Puji Tuhan, kita boleh berkumpul kembali melewati online YouTube untuk kembali kita bersekutu bersama-sama. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada divisi, tim-tim yang telah menginisiasi ibadah online dan merealisasikannya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, amin. Puji Tuhan, kita diberi kesempatan Tuhan untuk kembali bersekutu melewati online, melewati YouTube, karena itu akses termudah kita. Untuk itu mari kita gunakan kesempatan itu untuk membangun iman kita secara pribadi dengan Tuhan. Jangan gunakan waktu ini sia-sia, karena waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat. Puji Tuhan, di tengah COVID-19 ini tentu ada bahaya yang mengancam. Jika keluar rumah tanpa protokol yang benar, kita bisa terkena COVID. Tetapi yang kita perlu lakukan adalah kita beriman kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan punya maksud di balik ini dan Dia mampu melenyapkan COVID-19 itu. Nah, maka dari itu kita harus punya iman. Iman itu tidak boleh didiamkan gitu saja, tetapi direalisasikan atau dihidupi. Atau dalam Alkitab yaitu diperbuat. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, inilah yang dilakukan oleh 3 tokoh yang akan kita bahas sekarang, yaitu Sadrak, Mesah, dan Abednego. Siapa yang tidak tahu mereka? Mereka adalah teman dari Daniel pada Raja Nebukadnezar. Pada zaman itu dijelaskan. Sebelumnya, mari kita baca dulu deh. Daniel pasal ketiga, ayat pertama sampai yang ketiga. Daniel pasal 3 ayat yang pertama sampai ketiga. Mari kita baca-baca semua. Kita baca sama-sama. Kita bangkit berdiri. 3, 2, 1, ya. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar. Silakan duduk saudara sekalian. Kita telah membaca latar belakang dari semua ini. Sadrak, Mesak, Abednego tinggal di sana dalam keadaan yang bisa menggoncangkan iman. Terbukti bahwa Raja Nebukadnezar itu membangun patung emas yang tinggi, yang megah. Dan pada acara pentahbisannya, Raja Nebukadnezar mengundang kepala-kepala negara atau kepala-kepala daerah yang tadi disebutkan ayat 2 dan 3. Dan tidak hanya itu saja, dalam pentahbisan itu diwajibkan untuk menyembah patung. Tahu dari mana? Ayat 4 dikatakan, dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring. Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Demi kamu yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan di ayat ke-6 dikatakan, siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Setelah ditahbis, tidak hanya cukup itu bagi Nebukadnezar, semua harus menyembah patung itu. Ingat, patung berhala itu tidak hidup. Dia tidak ada kuasanya. Tetapi Allah kita, Allahnya Yakub, Allahnya Nebukadnezar, yang pada saat itu Nebukadnezar lalu mengakui bahwa Tuhan itu hidup. Nanti kita baca ayat yang ke-28. Bahwa akhirnya Nebukadnezar pun mengakui bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Amin. Saudara mengakui Allah kita Allah hidup? Kalau dia tidak hidup, kita tidak hidup juga sekarang. Tapi kita hidup karena Allah kita hidup. Amin. Puji Tuhan. Kita kembali. Bahwa ayat 6 ini juga sebagai ancaman.
yaitu ancaman kematian. Semua orang takut kematian pada saat itu. Mereka tidak punya jaminan keselamatan. Tetapi Sadrak, Mesah, dan Abednego berpegang teguh kepada Allah. Meskipun ancaman melanda dan sekalipun itu mungkin bikin takut, bikin iman kita goyah, tetapi itu tidak menjadi halangan buat mereka untuk tetap berpaut pada Allah yang hidup. Tahu dari mana Allah kita hidup? Tahu dari mana Allah Sadrak, Mesah, Abednego pada saat itu hidup? Nanti ada saudara kita baca ayatnya bahwa begitu luar biasa Allah melindungi orang yang beriman kepadanya, percaya kepadanya. Itu saudara. Jadi mulai sekarang kita harus bangun kembali kepercayaan kita yang lebih pada Tuhan. Nah, kembali lagi pada firman Tuhan. Sadrak, Mesah, Abednego tidak mengindahkan perintah raja. Di ayat 12, ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesah, Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku ya raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Meskipun ancaman melanda, tidak takut Sadrak, Mesah, Abednego. Dia tidak mau menyembah. Dan akhirnya pun Raja Nebukadnezar naik darah. Di ayat 13 kita baca. Dan mereka pun tidak takut juga. Di ayat 16, jawaban tegas dari Sadrak, Mesah, Abednego yaitu, lalu Sadrak, Mesah, Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Wah, luar biasa. Kita sebagai yang muda-muda nih, mumpung masih muda, ayo jadilah Sadrak, Mesah, Abednego, di mana beriman, tidak takut ancaman, dan konsisten akan pengikutan Tuhan. Bayangkan situasi pada saat itu. Perapian yang menyala-nyala, siapa yang gak takut? Kita aja kena api kompor sedikit, sakit. Tapi bayangkan, Sadrak, Mesah, Abednego tidak takut ancaman perapian itu. Wah, luar biasa. Mungkin bagi kita gampang sekali mengatakannya, saya juga begitu bisa. Loh, tapi dengan hal simpel kita bisa membuktikannya toh. Dalam kehidupan nyata kita juga harus mempraktekkan iman itu. Percayanya yang konsisten. Jangan di saat di gereja, saudara percaya, amin, amin. Saudara beriman kepada Tuhan, ya amin. Tetapi sampai kepada titik masalah, kepada ancaman, saudara mundur. Kita semua mundur. Wah, itu jangan begitu. Tuhan gak mau kita begitu. Justru Tuhan mau kita mempunyai iman yang konsisten. Apa itu yang konsisten? Yang tidak berubah dalam keadaan apapun. Mau dalam suka, duka, ya tetap imannya kepada Tuhan. Percayanya kepada Tuhan. Begitu loh saudara. Saudara jangan sepelekan ini tentang iman ini. Hati-hati. Karena ayat Alkitab banyak menuliskan tentang iman. Kalau kita lihat tulisan-tulisan Rasul Paulus, ada ditulis bahwa dibenarkan oleh iman. Jadi iman itu sangat penting. Jangan kita sepelekan. Oke? Kita lanjutkan. Dikatakan bahwa ayat 17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Bahwa mereka percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan mereka, Allah mereka, dan Allah kita juga itu hidup. Mengakui full percaya. Dan dari ayat 18 dikatakan tidak akan menyembah patung emas. Yang berhala-berhala itu yang artinya apa? Tidak akan. Tidak akan pernah akan kulakukan itu. Meskipun nyawa ini harus mati. Sadrak, Mesah, Abednego tidak menyelamatkan nyawanya sendiri. Karena Tuhan Yesus sendiri katakan, siapa yang menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya.
Tetapi barang siapa yang tidak menyelamatkan nyawanya sendiri, ia akan diberikan kehidupan. Nah inilah yang dilakukan Sadrak, Mesah, Abednego. Mereka percaya itu dan mereka ambil resiko dari dia percaya Tuhan. Tetapi resiko ini positif sehingga membawa mereka kepada the next level of the faith. Berganti level imannya menjadi lebih tinggi. Gak ada salahnya kita percaya kepada Tuhan, beriman. Akan ada buahnya. Percayalah saudara, dan dalam diri kita juga. Habis itu apa? Naik darah lagi Nebukadnezar. Panas hatinya. Emosi, wah. Dan akhirnya, di ayat 20, Sadrak, Mesak, Abednego dicampakkan ke dalam perapian. Di ayat 22, karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, Abednego ke atas. Bayangkan, orang yang di sekitar perapian itu yang mengangkat Sadrak, Mesak, Abednego itu mati karena api itu. Sudah mati lah itu, nggak ada nyawa lagi lah. Tetapi kenapa Sadrak, Mesak, Abednego masih hidup? Mungkin bagi kita aneh, kok iso ya? Gak mati rek. Nah ini dia yang harus kita perhatikan, bahwa mereka menunjukkan iman percayanya sungguh-sungguh. Mereka buktikan, mereka tegas, no, gue tidak akan menyembah sampai kapanpun, tidak akan menyembah patung buatan Nebukadnezar. Dan dia percaya kepada Allahnya, dan itu yang Allah inginkan juga bagi kehidupan kita. Bahwa di saat genting pun jangan sampai iman kita goyah, tetap konsisten. Puji Tuhan, firman pada hari ini mengingatkan pada saya juga bahwa iman ini perlu diperhatikan, iman kita. Jangan HP, Instagram mulu diperhatikan, ngechat, DM, WA, sehingga kita gak ada waktu buat Tuhan. Loh, justru Tuhan mau kita di rumah ini, kita makin dekat relasi pada Tuhan, kita baca firman Tuhan, ayo. Kita semakin dikuatkan oleh firman Tuhan. Dan sekarang kan zaman juga canggih, ada video renungan, tontonlah itu saudara. Ini saya rekomendasikan ya. GPT Peniel juga sekarang udah punya YouTube. Saudara bisa tonton itu ibadah-ibadah. Gunakan kesempatan ini dengan baik. Di saat gabut-gabut pun isi itu dengan firman Tuhan. Jangan gabut kita lihat IG aja, kita lihat WA aja loh. Enak amat uripmu le. Terus kamu ingin masuk surga dengan cara seperti itu? Loh, nggak bisa. Tentu kita harus baca firman Tuhan terus-menerus, mendengarkan agar iman kita bertumbuh, iman kita makin naik, sehingga kita bisa mengenal Kristus lebih dalam. Betul saudara, saya katakan ini keras mungkin, karena keadaan ini memang mepet. Kita harus perhatikan diri kita. Jangan sampai kita terlalu nikmat dengan dunia ini, dengan handphone kah, dengan gadget kita, sehingga kita lupa mendengar firman Tuhan. Loh, saya sangat miris. Bukan saya melarang, tetapi inilah harus kita perhatikan bahwa iman itu kan memang timbul dari pendengaran firman Tuhan. Kalau saudara nggak mendengar firman Tuhan, kalau saudara nggak baca renungan, ya susah. Nggak bisa nanti kita kayak Sadrak, Mesak, Abednego. Untuk itu mari kita bangun diri kita. Kita kembali kembangkan diri kita, kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan kita agar kita dapat mengenal Tuhan lebih baik. Dan kita bisa mewujud nyatakan tindakan iman yang konsisten seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Lalu Raja Nebukadnezar bingung di ayat 24. Ini api sudah gede kok nggak mati-mati, ini orang sekitarnya udah mati loh. Padahal dikatakan bahwa bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat dalam api itu benar? Tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Loh, kaget itu sopo? Sadrak, Mesak, Abednego bertiga. Itu ada 1. Ini dia saudara bentuk perlindungan Tuhan yang luar biasa pada mereka. Tuhan Allah mengutus malaikat untuk melindungi Sadrak, Mesak, Abednego. 26. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu,
Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, Abednego dari api itu. Di ayat 27 dijelaskan bahwa mereka semua bingung sama Sadrak, Mesak, Abednego. Udah di perapian yang menyalanya berkali-kali lipat. Rambutnya nggak gosong, bajunya nggak kebakar. Bahkan bingung juga mereka kan. Di ayat 27, mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Loh, luar biasa pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Bahwa di sini kita bisa ada jaminan perlindungan bagi yang percaya full kepada Tuhan. Amin. Amin, saudara. Ya, puji Tuhan. Itu harus kita lakukan juga. Bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan akan ada buahnya. Gak rugi kok. Kita dapat perlindungan, kita dapat kesehatan, kita dapat yang Tuhan berikan. Dan ayat 28 membuat Nebukadnezar kagum pada Allah kita yang hidup, Allah Sadrak, Mesak, Abednego. Dikatakan bahwa terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego yang mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh kepercayaan kepadanya dan melanggar titah raja yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebuah pengakuan luar biasa. Ini juga berlaku bagi kita. Dengan kita mewujud nyatakan iman kita, dengan kita konsisten dengan iman kita kepada Tuhan, orang-orang lain akan melihat diri kita. Dan orang-orang akan bisa mengenal Tuhan lewat diri kita juga, saudara. Berdampak. Bahkan hasil dari ketaatan, bahkan hasil dari percaya Sadrak, Mesak, Abednego yang tidak takut ancaman mati sekalipun mendapat berkat dari Tuhan. Melewati Raja Nebukadnezar. Apa itu? Ayat 30. Lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, Abednego di wilayah Babel. Inilah yang harus kita lakukan juga sebagai muda-mudi yang masih darah muda, yang rambutnya belum putih kecuali ubanan. Nah, harus beriman kepada Tuhan, harus konsisten imannya. Puji Tuhan. Hari ini kita sudah belajar akan 3 tokoh itu. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sebuah tindakan iman yang konsisten. Bahwa iman itu gak bisa kita hanya ngomong, ini loh gue beriman loh. Gak bisa. Harus diwujud nyatakan dalam tindakan kita. Apalagi dalam kita menghadapi masalah. Kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Allah kita Allah yang hidup. Amin. Iyalah, kita hidup kok, yakinlah. Dan dibuktikan dalam diri saudara juga kan. Sampai sekarang saudara ada itu karena kasih Tuhan. Karena Allah kita Allah yang hidup. Saudara berdoa, bergumul. Saudara mau apa dikasih sama Tuhan. Doa saudara terkabul. Bukankah itu wujud nyata Allah yang hidup? Maka dari itu kita harus percaya dari sekarang. Kalau dulu kita percaya hanya di mulut, ayo sekarang kita percaya sungguh-sungguh dalam hati. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan jangan berpengertian sendiri. Jelas. Maka dari itu mari kita percaya kepada Tuhan. Kita konsistenkan iman kita kepada Tuhan full, tidak tergoyahkan dalam hal apapun. Meskipun kematian menanti, tetap Allah Tuhan yang menjadi nomor 1 dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita telah membaca mendengar firman Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Kita akan bersama-sama berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur atas hari yang Kau berikan kepada kami. Kau memberikan kesempatan kami untuk bersekutu bersama walau hanya melewati media sosial. Tetapi kami yakin Engkau punya rencana yang indah bagi kami. Sehingga nanti COVID-19 dengan rencanamu, dengan keputusanmu
dapat hilang lenyap, sehingga kami bisa beribadah, bersekutu bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk tim medis, perawat, dan lainnya yang berjuang untuk melawan COVID-19. Kiranya Engkau memberikan kemampuan, kesehatan, perlindungan kepada mereka, agar mereka dapat membantu bersama-sama menyelesaikan COVID-19 ini, sehingga nama-Mu yang ditinggikan dimuliakan. Kami juga berdoa untuk pasien yang sudah terkena COVID-19, dimanapun mereka berada di seluruh dunia, bahkan kiranya Engkau menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga nama-Mu ditinggikan dimuliakan juga bagi kami Tuhan. Terima kasih atas Engkau melindungi kami. Kiranya Engkau terus memberikan kesehatan kepada kami, perlindungan kepada kami, agar kami dapat bersekutu dengan-Mu melewati apa yang ada pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga untuk firman-Mu yang mengingatkan kami akan percaya yang konsisten kepada Tuhan. Bahwa kami tidak boleh percaya dengan logika saja, tetapi iman percaya kepada Tuhan. Bahwa bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Masalah seberat apapun mungkin bagi kami, tetapi tidak mustahil untuk Engkau menyelesaikan. Kau tahu isi hati kami masing-masing Tuhan, pergumulan, tetapi kami berdoa kepada-Mu, Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati tim Yefta, tim media, dan lain sebagainya yang sudah berjuang untuk membuat kita bisa bersekutu bersama. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka. Kiranya Engkau juga memberkati hari-hari kami, menyertai kami, memberi kesehatan. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita telah menyanyi bersama tadi, memuji memuliakan nama Tuhan, terlebih sudah mendengar firman Tuhan dan berdoa. Kiranya hari ini memberkati saudara dan saudara terus percaya kepada Tuhan. Sampai ketemu nanti di episode selanjutnya. Tetap semangat, tetap baca Alkitab di rumah, dan tetaplah berdoa kepada Tuhan. Sampai jumpa. Shalom.